Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Tadi saya sudah membahas tentang Champions League. Kali ini saya juga akan membahas tentang Europa League dan Conference League yang baru saja berjalan tengah pekan kemarin. Jadi dilaksanakannya hampir ya nggak bersamaan juga sih. Jadi kalau Champions League diadakannya Rabu sama Kamis, kalau Rabu sama Kamis dini hari. Kalau Europa sama Conference League itu hari Jumat dini hari. Siang barengan tuh Europa League sama Conference League yang diadakan barengan. Dan kali ini saya akan membahas Europa League dulu. Benar ya? Oke, jadi kita akan membahas tentang Europa League dulu. Yang pertama adalah laga Tottenham lawan Roma dulu aja. Mana itu Tottenham lawan Roma? Oh, ini. Tottenham bermain dalam formasi 4-3-3, Fraser Forster sebagai kiper, 4 back di belakang ada Pedro Porro, Radu Dragusin, Ben Davies sama Archie Gray. Archie Gray pemain baru rasanya, aku belum pernah dengar. 3 gelandang ada Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur sama Pape Matasar. Dan 3 penyerang ada Brennan Johnson, Dominic Solanke sama Heung Min Son kaptennya. Roma bermain formasi 3-4-2-1, Villar sebagai kiper, 3 back ada Ndika, ada Hummels sama Mancini, Mats Hummels umur 36 tahun masih main juga ternyata. 4 gelandang ada Tesende, Kone, Leandro Paredes sama Celik. 2 gelandang serang ada Dybala sama Varane. Siapa ini? Oh, Stephen El Shaarawy. Kok dipanggil El Varane ya? Dan 1 penyerang di depan ada Adam Dovbyk, mantan pemain Girona. Di menit keempat itu Tottenham sudah dapat penalti dan Heung Min Son berhasil cetak gol di penalti tersebut di menit 5. Tapi kemudian Roma nggak lama berselang, 15 menit kemudian Roma berhasil cetak gol penyama kedudukan lewat Evan Ndika di menit 20. Golnya cukup berkelas juga golnya. Jadi siapa itu kipernya itu, si Fraser Forster nggak dapat kesempatan itu, jadinya betul-betul bagus sih, kena tiang tapi ke gawang. Kemudian di menit 33 Brennan Johnson berhasil cetak gol. Ini sampai Villar nggak bisa gerak sama sekali. Oke, golnya 2-1 di babak pertama. Babak kedua sebenarnya Tottenham sering menyerang, tapi Villar juga melakukan beberapa kali penyelamatan penting sama juga dengan Fraser Forster. Jadi ini panggung antar 2 kiper ya, terutama si Villar. Dan penyelamatan Villar ternyata berbuah hasil karena Roma di menit akhir cetak gol lewat pemain kayak mereka Mats Hummels di menit 90+1. Jadi kemenangan Tottenham di depan mata buyar seketika. Kita lihat statistiknya, shot tembakan 24-18, shot on target 12-7. Gila ya, Roma dengan 7 tembakan on target bisa cetak 2 gol, luar biasa juga. Yang lebih gila, si kipernya Roma, Villar, melakukan 10 save, sedangkan Fraser Forster melakukan 5 save. 10 save, gila memang luar biasa. Tottenham kalah posisi 49-51%, passing 50-41, dan akurasi pas 84%-83%. Ya, kalau aku lihat statistik ya cukup imbang juga. Tapi soal targetnya emang man of the match ini juga harusnya kipernya Roma, si Villar itu. Dia 10 kali penyelamatan penting itu. Kalau enggak, Roma bisa dibantai. Kemudian laga kedua ada Slavia Praha lawan Fenerbahce. Bentar. Oke, Slavia Praha bermain formasi 3-4-3, sedangkan Fenerbahce bermain formasi 4-3-3. Kalau tak lihat di plan up Fenerbahce, itu banyak yang aku familiar ya, Livakovic, Saint Maximin, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred. Ada Fred juga, mantan pemain MU. Jadi banyak yang familiar.
Tapi dengan lineup yang bagus kayak gini, justru Mas Slavia Praha yang unggul dulu lewat Thomas Cori di menit 7. Jadi Fenerbahce dapat gol kejutan lah istilahnya. Dan ini bukan awal yang bagus benar Fenerbahce, tapi bagus ya 28 menit hampir setengah jam kemudian Fenerbahce berhasil menyamakan kedudukan lewat Edin Dzeko di menit 35. Jadi babak pertama 1-1 sama. Babak kedua Fenerbahce menyerang ya sebenarnya bukan Fenerbahce yang menyerang, tapi Slavia Praha yang sering menyerang. Gila, Slavia Praha itu sampai berkali-kali menyerang, tapi Livakovic berapa kali mengamankan gawang. Jadi Livakovic harus satu bangun ya kipernya si Fenerbahce. Tapi kemudian Fenerbahce berhasil comeback lewat golnya Yusuf En-Nesyri di menit 85. Ini pemain pengganti ya si En-Nesyri. Jadi ya Slavia Praha menyakitkan. Kenapa kita di statistik ya, shotnya Slavia Praha 23 loh, gila. Fenerbahce cuma 5. Shots on targetnya pun 6-3. Jadi si kipernya Livakovic itu melakukan 5 save. Tapi gila ya, Roma dengan 3 shots dapat 2 gol. Efektif banget mereka. Posisinya pun kalah. Apa itu Fenerbahce 54% 56%. Jadi posisinya pun kalah, tapi mereka bisa menang lewat counter ya. Tapi akurasi passingnya dua-duanya jelek sih, cuma 70%an semua. Ya parah juga ini, syukurnya aku nggak lihat langsung. Maksudnya aku lebih lihat highlightnya aja. Kemudian kita ke laga ketiga, yaitu ada Twente lawan Union Saint-Gilloise. Ya, namanya agak susah ya, cuma nama klubnya itu. Twente bermain formasi 4-2-3-1. Ada Hilgers, pemain timnas kita, jadi starter juga di laga ini. Dan ada mantan kipernya Schalke, yaitu si Lars Junnerstahl. Buset, ini umur 34. Aku ingat pemain ini, Lars Junnerstahl ini, sejak dia masih 20-an tahun. Sekarang sudah umur 34, tidak terasa ya. Dan dia sekarang main di Twente. Ini foto akademi Schalke ini. Union Saint-Gilloise bermain formasi 3-4-1-2. Di Twente tidak memulai dengan bagus ya. Union Saint-Gilloise cetak gol di menit 11 lewat Mohamed Gaddafi Husseini. Union Saint-Gilloise dari mana nih? Oh, dari Belgia. Kok namanya Rodo itu ya? Ya sudahlah. Rodo familiar maksudnya. Ya kemudian Twente berusaha nyerang juga tapi gagal, tapi lebih itu Union Saint-Gilloise ya. Jadi Twente hampir susah untuk itu mendapat peluang. 0-1 babak pertama, babak kedua ternyata nggak berubah juga. Itu pun sebenarnya Twente bisa kebobolan lebih banyak, tapi Lars Junnerstahl berkali-kali melakukan penyelamatan. Jadi ya skor tetap 1-0, Twente tetap kalah. Ya bukan laga yang baik untuk Hilgers juga. Akhirnya dia diganti juga. Shot 13-18, shot on target 3-9. Jadi Lars Junnerstahl total melakukan 8 save. Gila memang. Tapi kalau enggak, Twente bisa kebobolan lebih banyak ini. Emang USG lebih layak menang. Padahal posisinya mereka cuma 43% di USG. Twente 57%, tapi bisa cetak gol. Dan Twente nggak bisa. Ya luar biasa juga USG ini ternyata. Kemudian kita ke laga terakhir di UEL, di Europa League, yaitu Manchester United lawan Bodo Glimt. MU permainan formasi 3-4-2-1. Andre Onana sebagai kiper, kemudian 3 bek ada Nacer Mazraoui, Matthijs de Ligt sama Lautaro Martinez. 4 gelandang ada Anthony, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes sama Tyler Malaysia yang sudah lama banget tidak main, akhirnya main lagi. 2 gelandang serang ada Mason Mount sama Alejandro Garnacho. Mason Mount juga selama nggak jadi starter ya. Sama 1 gelandang serang ada satu striker ada Rasmus Højlund. Bodo Glimt dengan formasi 4-3-3, nggak ada yang aku kenal.
MU mulai laga dengan baik. Baru di menit 1 ya, udah gol mereka lewat Alejandro Garnacho di menit pertama. Bahkan waktu itu baru 40 detik kalau nggak salah. Cepet banget. Dan itu kesalahan ya, emang bodoh, itu pemainnya bodoh juga ya. Itu ya kesalahan kipernya sih terutama. Kipernya terlalu lama pegang bola, direbut sama Højlund, kemudian diumpan ke Garnacho dan gol. Kemudian tapi Bodo Glimt bisa menyamakan kedudukan lewat Hakon Evjen di menit 19. Bahkan saya belum. Golnya si Evjen ini, yang Bodo Glimt ini bagus. Jadi 2 kotak penalti ke sisi kiri ke atas gawang sampai si Onana nggak bisa bereaksi sama sekali. Itu gol yang bagus sih. Kiper manapun nggak bisa nangkep itu. Kemudian 4 menit berselang mereka berhasil comeback lewat Phillips di menit 23. Jadi dalam 4 menit mereka ada 2 gol. Ya aku mikir kok bisa ya MU kebobolan 2 gol begitu singkat lawan Bodo Glimt. Tapi syukur ya di penghujung babak pertama MU bisa menyamakan kedudukan lewat Rasmus Højlund di menit 45. Jadi 2-2 di babak pertama. Babak kedua pemain yang sama cetak gol lagi si Rasmus Højlund di menit 50. Ya dan itu juga menyelesaikan pertandingan juga. Karena Bodo Glimt nggak bisa cetak gol juga. Itu MU kesalahan PAOK lawan Bodo. Syukurnya menang ya, tapi aku heran kok MU menangnya tertati-tati lawan Bodo. Padahal lawan Bodo Glimt loh. Yang nggak ngerti juga. Tapi ini kemenangan yang bagus, ini kemenangan perdana pelatihnya MU yang baru yaitu Ruben Amorim. Kita statistiknya ya. MU 20 shots banding 7, shots on target 6 banding 4, possessionnya 73% banding 27%. Passingnya 787 banding 219 dan akurasi passingnya 91% banding 76%. MU 91%, bagus juga ya, cukup bagus juga. Ini kelihatannya mulai berfungsi siapa itu formasinya pemain mulai bisa beradaptasi. Tapi nggak tahu, kita coba lihat nanti di Liga apakah bisa menang lagi nggak dengan formasi 3 back. Soalnya MU kebiasaan main dengan formasi 4 back selama ini. Oke, kita sekarang ke Liga Melon Conference League. Laga pertama yang akan kita bahas yaitu Fiorentina dulu aja. Fiorentina lawan Pafos. Fiorentina ini aku pantau ya sekarang, beberapa kali tak pantau soalnya mereka bagus di Serie A. Mereka sejak ada De Gea jadi bagus. Bahkan sempat bersaing di gelar juara. Fiorentina berarti peringkat berapa ya di peringkat 4 di Serie A. Biasanya ini tim papan tengah atau papan bawah, tapi kali ini mereka papan atas. Fiorentina bermain formasi 4-2-3-1, kipernya bukan De Gea tapi di Conference League menggunakan Terracciano sebagai kiper. Kemudian Pafos bermain formasi 4-2-3-1 juga. Di menit awal Fiorentina bisa cetak gol dulu lewat Christian Kouame di menit 38, 1-0 di babak pertama. Babak kedua Fiorentina dapat gol lagi, kali ini lewat gol bunuh dirinya si David Golder. Tapi 16 menit kemudian Pafos bisa cetak gol lewat Jairo di menit 68. Tapi kemudian Fiorentina bisa cetak gol lagi lewat kaptennya Lucas Martinez Cuarta di menit 72. Headingnya oke juga. Tapi kemudian 15 menit berselang Pafos bisa cetak gol lewat golnya Jaja di menit 87. Jadi ini saling balas-balasan gol juga ya. Fiorentina lawan Pafos cukup seru juga. Oh iya, gol kedua ini itulah kenapa De Gea sekarang jadi kiper utama bukan Terracciano. Gol kedua si Jaja ini berkat kesalahan kipernya Fiorentina si Terracciano. Dia pegang bola terlalu lama, direbut dan gol. Jadi ini ya Terracciano ini parah juga istilahnya. Kemudian kita ke laga kedua yaitu sekarang kita bahas klubnya Kevin Dix yaitu si Copenhagen lawan Dynamo Minsk. Di kanannya Dynamo Minsk. Dynamo Minsk bermain formasi 4-1-4-1, ini pasti bertahan. Sedangkan Copenhagen bermain formasi 4-2-3-1. Kevin Dix dipelos sebagai back kiri ya kali ini ya.
Di babak pertama Muhammad Elyounoussi cetak gol di menit 6, tapi kemudian tidak lama berselang 7 menit kemudian Dinamo Minsk cetak gol lewat Raymond Adeola di menit 13. Babak pertama 1-1, babak kedua Copenhagen dapat penalti dan Kevin Dix jadi eksekutor dan gol di menit 55. By the way, Kevin Dix ini gak cukup itu ya, tajam juga sebagai posisinya dia sebagai apa itu back. Dia itu kalau nggak salah sudah cetak sekitar apa ini 10 gol di semua kompetisi kalau nggak salah. Jadi dia cukup bagus juga. Ya walaupun berapa penalti ya, tapi dia cukup tajam juga sebagai back. Itu. Kemudian apa? Ya. Tapi di sini kok di Liga Super baru 4 ya. Ya nggak tahu lah berapa, tapi cukup bagus. Kalau lihat berapa kali dia cetak gol juga Kevin Dix ini. Kita ke laga selanjutnya lagi, yaitu Chelsea terakhir juga. Jadi total ada 7 pertandingan yang akan saya bahas. Chelsea lawan Heidenheim. Heidenheim pemain formasi Mahato 4-1 ya, pertahanan lagi. Heidenheim ini tuh ya luar biasa juga ya, waktu itu tim promosi mereka berhasil main di UCL. Gila emang, luar biasa Heidenheim ini melawan tim kuat sekarang Chelsea bermain formasi 4-2-3-1. Philip Jorgensen sebagai kiper, bukan Robert Sanchez. Katanya emang lebih, kalau UCL Chelsea menurunkan pemain pelapis ya. 4 back ada Veiga, Badiashile, ada Rabiot, sama Disasi jadi kapten. 2 gelandang bertahan ada Dewsbury Hall sama Kasade. 3 dan dasar ada Sancho pemain MU, Kuku sama Eldirgat, Mikhailo Mudryk. Dan di depan ada pemain Barcelona yang dipinjam ke Chelsea, yaitu Maguire. Ini masih muda, masih 18 tahun. Oh, bukan dipinjam ternyata. Benar ya. Dibeli ternyata. Ya, ini mantan pemain Barcelona ini, Maguire ini. Babak pertama 0-0. Chelsea ya berapa kali menyerang tapi gagal. Aku ya bingung, Chelsea kok bisa susah lawan Heidenheim ya. Tapi babak kedua baru mulai ada gol. Chelsea itu baru ada gol di menit 51. Christopher Nkunku berhasil cetak gol di menit 51 dan Eldirgat 35 menit berselang posisi cetak gol di menit 86. Ya di menit akhir Chelsea harus bermain 10 pemain karena Cesare Casade di kartu merah, tapi ya nggak ngefek. Chelsea tetap menang. Ya harusnya Chelsea itu ya kalau di kompetisi ini jadi juara grup ya, kalau nggak juara grup kebangetan sih. Karena kualitas pemainnya mereka, tim-tim ini ya di bawahnya Chelsea semua. Tapi Heidenheim cukup merepotkan Chelsea ya, berapa kali mereka dapat peluang tapi gagal juga. Kita statistiknya ya. Shots-nya Heidenheim 16, Chelsea 17, shots on target 11-9. Berarti si kipernya Chelsea juga, man of the match juga kipernya Chelsea, yaitu Philip Jorgensen. Dia melakukan 11 save, gila emang 11 save. Posisi 33%, 67% ya semua Chelsea ini. Ya Mudryk gacornya kalau di di laga UCL ini, Conference League ini ya selevel, tapi kalau di Liga Inggris hancur dia. Kita lihat klasemennya. Ini bentar. Kita lihat klasemen. Chelsea peringkat pertama dengan 12 poin, sempurna sama kayak Legia. Legia juga gila ya, sempurna juga 12 poin. Tapi Chelsea unggul selisih gol. Chelsea plus 15, Legia plus 11. Peringkat 3 Jagiellonia peringkat 10 poin sampai peringkat 4 Rapid Wien 10 poin, peringkat 5 Victoria 10 poin. Nah, peringkat 6 Fiorentina 9 poin sampai Heidenheim peringkat 9 itu 9 poin. Peringkat 10 Shamrock Rovers 8 poin, peringkat 11 Cercle Brugge 7 sampai peringkat 15 Borak 7 poin. Ya, maaf kalau namanya kurang familiar, ini emang di Conference League banyak klub yang namanya unik-unik. Peringkat 16 Pafos dengan 6 poin sampai Gen peringkat 18 dengan 6 poin.
Peringkat 19 Copenhagen dengan 5 poin. Peringkat 20 Chelsea dengan 4 poin. Sampai peringkat 24 Panathinaikos dengan 4 poin. Peringkat 25 St. Gallen sampai peringkat 26 sorry. Noah 4 poin. Peringkat 27 Molde 3 poin sampai peringkat 31 HJK ini dari Finlandia 3 poin. Peringkat 2 Lask 2 poin sama kayak Istanbul Başakşehir juga 2 poin. Peringkat 34 Petrokuk 1 poin dan 2 tim yang 0 poin Dinamo Minsk sama Larne. Oh ya, by the way aku juga sorry ketinggalan yang itu ya, Europa League. Jadi tak masuk di sini juga ya, klasemen Europa League juga sekarang. Yang Europa League yang pertama itu Lazio 13 poin. Ada 3 tim yang poinnya sama, Lazio, peringkat 2 Athletic Bilbao sama peringkat 3 Eintracht Frankfurt. Cuma bedanya di selisih gol. Lazio plus 9 makanya juara peringkat pertama. 2 Athletic Bilbao 7 poin. Kalau 7 poin plus 7. Peringkat 3 Eintracht Frankfurt plus 5. Peringkat 4 Galatasaray sama Anderlecht sama poinnya 11. Cuma Galatasaray unggul jumlah golnya. Peringkat 6 Ajax 10 poin sampai peringkat 10 Steaua Bucuresti 10 poin. Peringkat 11 Ferencvaros 9 poin. MU peringkat 12 9 poin. MU seneng banget peringkat 12 ya. Di Liga Inggris peringkat 12, di Europa League peringkat 12. Emang 12 sama MU itu sehati ya. 13 Victoria Pilsen 9 poin juga. Tapi kasus gol. Peringkat 14 Olympiakos 8 poin sama kayak 15 Fenerbahce juga 8 poin. Cuma unggul selisih gol. Peringkat 16 Sociedad 7 poin sampai peringkat 20 Midtjylland 7 poin. Peringkat 21 Roma 6 poin sama kayak Besiktas di bawahnya. Kemudian peringkat 23 Porto 5 poin sampai Hoffenheim 5 poin. Peringkat 25 Peringkat 26 Slavia Praha 4 poin sampai peringkat 28 IFF Spurs 4 poin. Peringkat 29 Twente 3 poin, klubnya Mesilgers. Sampai peringkat 32 Karabakh FK 3 poin. Peringkat 33 Ludogorets sampai peringkat 35 Nice 2 poin. Dan yang paling bontot Dinamo Kiev 0 poin. Jadi cuma satu tim yang 0 poin di sini. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih semua sudah menonton.